Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Arifin Muhammad. Ini adalah kali kedua saya ke Gunung Pinang Bike Park, tetapi dengan sepeda yang berbeda. Kala itu saya menggunakan Siskiyou D5, dan alhamdulillah hari ini bisa pertama kali mencoba Siskiyou T8 di Gunung Pinang Bike Park. Kami berangkat 4 orang dari Tangerang, dan salah satunya ada yang menggunakan hardtail Extra dan 6. Bahkan ini mungkin yang tidak patut untuk dicontoh. Dia pun tidak membawa knee pad sama sekali gitu. Tetapi kita berempat main aman ketika di Gunung Pinang Bike Park. Alhamdulillahnya ketika hari Minggu itu cuaca cukup bersahabat sehingga kita bisa main sampai 4 kali run sampai zuhur, karena ketika itu cukup banyak, mungkin ada komunitas Santa Cruz Indonesia ataupun banyak yang menggunakan sepeda Santa Cruz kala itu. Di awal run kami memutuskan untuk mencoba SS4 dulu karena yang lebih flowy dan lebih aman untuk hardtail juga. Kami run di SS4 itu 2 kali. Di awal-awal section itu cukup becek karena mungkin beberapa hari yang lalu itu hujan, sehingga kalau di awal-awal run kita belum bisa maksimal gitu. Di sini juga di Rock Garden SS4 agak sedikit kagok karena udah hampir 1 tahun saya nggak ke Pinang. Karena kesana itu kalau tidak salah 2021 sebelum Agustus, malah Mei atau apa, sebelum akhirnya frame Siskiyou D5 saya jual. Saya ke Pinang dulu untuk mencoba. Ternyata dengan CSS saya begitu kewalahan, karena memang kalau secara sizing saya masuknya ke frame ukuran M. Di video ini saya bareng dengan yang namanya sama dengan saya, yaitu Pak Arifin. Dia menggunakan Trail Ricochet T140. Kemudian yang tadi menggunakan hardtail yaitu Extra dan 6, yaitu Sukma. Kemudian satu lagi rider andalan dari Ciledug Indah, yaitu Mas Fatur. Ketika beliau kesini dulu menggunakan Marin dengan size M yang mungkin tidak peruntukannya, akhirnya dia membeli lagi dengan size S, dan dicoba untuk pertama kalinya kayaknya kesini menggunakan Marin size S-nya. Kami berempat, ada Pak Arifin tadi, kemudian Sukma, kemudian Mas Fatur, kemudian saya. Mungkin ini pertama kalinya saya mencoba Siskiyou T8 di bike park ataupun di Gunung Pinang. Kalau ke KTH belum. Saya baru mencoba ke Gunung Pinang. Dan untuk awal-awal mungkin saya setting bannya dulu, karena Mas Fatur kebetulan bawa pompa elektrik, jadi lebih mudah untuk setting bannya. Dengan tekanan ban depannya saya menggunakan 25. Kata Mas Fatur, pakai 25 aja Mas depan. Kemudian di belakangnya saya menggunakan tekanan anginnya 23 PSI. Jadi cukup enak, tetapi mungkin settingan wrist shock saya ternyata masih kurang pas. Ribuannya terlalu cepat sehingga yang terasa begitu capek itu di bagian lutut. Ini adalah mungkin section terbaik di SS4 karena view-nya itu terbuka banget, bisa melihat laut kalau sebenarnya nggak ada kabut atau mungkin polusi ya. Section terbaik, ngeflow banget, enak di sini. Dokter Tirta pun atau Sukma pun sangat menikmati di SS4 ini. Ini merupakan run pertama kita di Gunung Pinang, karena kala itu kita sampai di Gunung Pinang kalau tidak salah itu jam 8:30. Kita persiapan prepare, dan di sini tuh
Saya cukup kaget karena dulu awal-awal kesini tuh akarnya belum gitu kelihatan, dan ternyata pas kesini lagi akarnya udah kelihatan banget, karena mungkin musim hujannya tergerus air, jadi akarnya itu nonjol. Karena speednya kurang, akhirnya kita bertiga nuntun ketika di section ini. Cukup tricky sih kata saya, karena sampingnya udah jurang, tracknya cukup kecil. Ini serasa kayak di KTH gitu, KTH OG kalau nggak salah, atau gak KTH AT, yang kanannya itu udah jurang. Jadi kita memang benar-benar dituntut untuk fokus ketika di semua SS di Gunung Pinang lah. Nggak ada yang mungkin kita bisa sempat ngantuk kalau di Gunung Pinang, karena ya itu kanan kirinya pohon, kalau nggak kanan kirinya pohon, kanannya jurang, kalau nggak kanannya jurang, obstacle-nya itu banyak. Dan info dari teman yang main di situ juga, setiap minggu itu direvisi, di mana yang harus diperbaiki tracknya dan di mana yang harus tetap dirawat gitu. Jadi cukup menarik sih, karena emang perawatannya rutin dan selalu ada revisi di setiap minggunya. Mungkin ketika ada yang crash, harus direvisi lagi, kenapa kok di section ini bisa crash gitu. Di sini posisi saya paling belakang, karena ya bawa kamera Xiaomi biar bisa dapat gambarnya Sukma dan juga Pak Arifin di trek Gunung Pinang ini di SS4. Tapi menurut saya SS4 ini paling enak banget sih untuk pemula seperti saya dan juga Sukma, untuk melatih kefokusan dan juga refleks kita. Karena juga banyak fiturnya sih, banyak jam-jam kecil gitu yang kanan kirinya itu pohon, seperti di section ini. Enak banget di SS4 itu ngeflow dan juga cukup lumayan high speed. Jadi kalau misalkan kita meleng ataupun landingnya nggak smooth, ya bisa jadi kita nabrak pohon. Tapi teman-teman harus tetap hati-hati supaya berangkat selamat, pulang pun bisa selamat gitu. Jangan sampai berangkat selamat, pulangnya kenapa-napa, itu kan nanti bisa menyusahkan orang rumah, kasihan. Kalau menurut saya ini jaraknya terlalu deket banget ya. Tapi juga kalau nggak terlalu dekat, nanti nggak bisa ngambil gambar yang depan kita gitu. Terlalu dekat bagus mungkin kalau kita speednya bisa kejaga gitu. Tetapi untuk Pak Arifin ini menggunakan trail, menurut saya pribadi itu speednya kurang. Jadi kalau kita nggak jarakin, nanti beberapa obstacle mungkin akan kita lewati dengan roll gitu. Di run awal ini karena kita terlalu dekat sama Pak Arifin, yang di setiap obstacle-nya itu dia di roll terus, jadi akhirnya beberapa kali itu kita nggak dapat melewati obstacle dengan mulus, ataupun nggak bisa menikmati obstacle lah gitu. Karena dia mungkin baru pertama kali juga kesini, sebelumnya belum pernah sama sekali, walaupun sepedanya enduro ataupun pernah pakai double crown juga. Dan Pak Arifin itu beberapa kali di video saya itu saya pernah ikut dia di KTH. Waktu itu saya masih pakai Pacificnya pun masih ada sekarang. Dia di depan saya ketika ke KTH. Dia mungkin lebih seringnya ke KTH gitu. Dan di sini juga ada jam lumayan cakep sih kalau kita ambil video. Tapi terasa gelap banget ketika kita ambil video di bagian sini tuh, karena pohonnya yang begitu rindang. Kalau nggak pakai kamera yang lumayan itu, hasil video kita itu akan terasa lumayan gelap gitu. Ini sudah hampir finish ya. Ada beberapa berem yang sebenarnya asik kalau kita dapat speednya gitu. Cuman karena yang narik depannya kurang begitu speed, karena Mas Fatur udah ngacir duluan dia dengan marinnya CSS. Ternyata pas saya tanya, dia lebih nyaman pakai CSS. Mungkin karena emang produk luar ya, bukan produk Indonesia kan Marin.
produk dari Amerika, makanya dia lebih nyaman menggunakan Marine yang ini daripada yang CSM kemarin gitu. Ini sudah hampir finish berem, di sini berem, dan di sini tuh ada jumping sebenarnya karena emang speednya nggak dapet ya, nggak bisa. Ini sudah hampir finish, sudah berem. Ini area finish di SS4 jumpingnya. Nggak begitu dapat, cuma dapat speednya yang kurang banget gitu. Dan kala itu alhamdulillah panas, kita bisa main secara maksimal. Terima kasih. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.